sini saya akan menjelaskan profil singkat dari UMKM UD Rohana ini, di mana jenis usahanya itu adalah grosiran sembako, bentuk usaha UMKM perorangan, produk utamanya itu beras, gula, minyak goreng, tepung, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan pelanggan utamanya itu adalah toko kelontong, warung kecil, dan pedagang pasar. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa itu piutang. Nah, piutang di sini itu adalah hak UMKM untuk menerima pembayaran dari pelanggan akibat penjualan secara kredit. Nah, piutang ini timbul karena pelanggan belum membayar saat barang diterima, misalnya itu diterima dalam tempo pembayaran misalnya 30 hari. Contohnya, toko A ini membeli sembako sebesar 5 juta secara kredit. Nah, artinya bahwa ini sudah menjadi proses daripada pembelian yang secara kredit dalam bentuk piutang. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang usaha UMKM grosiran sembako. Nah, UMKM grosiran sembako UD Rohana ini merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang industri dan penjualan kebutuhan pokok secara grosir. Nah, usaha ini biasanya melayani berbagai pelanggan seperti toko kelontong, warung kecil, dan pedagang pasar dengan menyediakan produk sembako yang lengkap dan harga yang kompetitif ataupun terjangkau ya. Kemudian usaha UD Rohana ini sudah berdiri pada tahun 2019, di mana UMKM grosiran UD Rohana ini berfokus pada kemudahan akses barang bagi pelanggan usaha kecil di sekitarnya. Sistem penjualan ini dilakukan secara tunai maupun kredit untuk membantu pelanggan dalam menjaga kelancaran arus kas usahanya. Nah, dalam pengelolaan keuangan juga, UMKM grosiran UD Rohana ini menerapkan pencatatan sederhana namun teratur. Misalnya itu termasuk dalam pencatatan piutang usaha. Nah, piutang ini diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan dan diukur sebesar nilai nominal tagihan. Nah, dengan komitmen pada pelayanan yang baik, kejujuran, dan pengelolaan keuangan yang tertib, UMKM grosiran UD Rohana ini berupaya menjadi mitra usaha yang dapat dipercaya serta terus berkembang secara berkelanjutan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan visi misi dari usaha UMKM grosiran UD Rohana ini, di mana visinya itu adalah menjadi grosiran sembako terpercaya yang menyediakan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, misinya di sini itu terdiri dari 1, menyediakan kebutuhan pokok secara lengkap, 2, memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan, 3, mengelola keuangan secara sederhana dan rapi, dan yang terakhir yaitu menjalani hubungan yang baik dengan pelanggan. Caranya ini adalah salah satunya adalah kegiatan operasional, yang dimana terdiri dari membeli barang dari distributor, kemudian penjualannya itu dilakukan secara kredit ataupun tunai, dan yang ketiga itu pencatatan penjualan harian, dan yang terakhir keempat yaitu penagihan piutang kepada pelanggan. Nah, the next, di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan antara pengakuan piutang dengan pengukuran piutang. Nah, langsung saja, pengakuan piutang itu kapan sih piutang itu diakui? Nah, pengakuan piutang itu diakui misalnya itu tanggal 29 Desember 2025. Si penjual ini melakukan penjualan ke toko A sebesar 5 juta secara kredit. Nah, di sini jurnalnya itu atau pencatatannya dalam pengakuan piutang, di mana piutang usaha ini akan dicatatkan atau bertambah di debit sebesar 5 juta. Kemudian penjualan akan dicatat atau berkurang di kredit. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya pengukuran piutang. Nah, bagaimana sih piutang itu diukur? Nah, piutang itu dicatatnya itu sebesar nilai nominal atau tagihan. Nah, di sini itu tidak menggunakan perhitungan rumit ya. Contohnya, tagihan ke pelanggan itu sebesar 5 juta, maka piutang itu dicatatnya itu sebesar 5 juta. Oke. Nah, selain pengakuan piutang dan pengukuran piutang, tentunya kita di sini juga ada yang namanya itu pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang ini misalnya jika pelanggan ini melunasi piutang, contohnya ini toko A membayar 5 juta. Nah, jurnalnya ini atau pencatatannya itu bahwa kas itu akan bertambah di debit sebesar 5 juta dan piutang usaha akan berkurang di kredit secara sebesar 5 juta. Di lain sisi juga, toko UMKM UD Rohana ini memiliki manfaat pengelolaan piutang. Nah, manfaatnya itu bagi UMKM yang pertama, keuangan lebih rapi dan terkontrol, kedua, mengurangi resiko keuangan, ketiga, membantu pengambilan keputusan usaha, dan yang keempat yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara pencatatan piutang pada usaha grosiran ini. Nah, pada usaha grosiran skala UMKM ini, pencatatan piutang usahanya ini masih dilakukan secara manual.
di mana setiap transaksi penjualan kredit dicatat langsung oleh pemilik atau pegawai ke dalam buku piutang yang memuat informasi tanggal transaksi, nama pelanggan, jumlah tagihan, serta keterangan status pembayaran. Pencatatan manual ini dipilih karena mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya tambahan, dan sesuai dengan keterbatasan sumber daya manusia seperti teknologi yang dimiliki oleh usaha. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan kenapa tidak dibentuknya cadangan piutang tak tertagih. Nah, usaha grosiran ini tidak dibentuknya cadangan dikarenakan ini belum membentuk cadangan piutang tak tertagih, karena sebagian besar pelanggan itu merupakan pelanggan tetap yang sudah dikenal lama dengan baik dan memiliki riwayat pembayaran yang lancar. Selain itu, jumlah piutang yang ada relatif kecil dan jangka waktu penagihannya itu singkat. Biasanya melakukan penagihan langsung kepada pelanggan hingga piutang tersebut dilunasi. Oleh karena itu, risiko piutang tak tertagih dianggap masih dapat dikendalikan tanpa perlu membentuk cadangan khusus. Baik, berikut di sini saya akan memperlihatkan salah satu usaha UMKM yang saya ambil sebagai hasil dari wawancara saya. Di sini saya akan memperlihatkannya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kenapa usaha grosiran UD Rohana ini belum menerapkan PSAK secara penuh. Nah, karena dalam pengelolaan keuangan usaha grosiran ini belum menerapkan PSAK secara penuh itu karena skala usaha yang masih bersifat sederhana. Pemilik usaha lebih memprioritaskan pencatatan arus kas masuk dan keluar untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, keterbatasan pemahaman akuntansi serta tidak adanya kewajiban pelaporan formal membuat penerapan standar akuntansi seperti PSAK ini belum menjadi kebutuhan utama bagi usahanya. Baik, sekianlah hasil dari penjelasan saya tentang bagaimana cara pencatatan pengakuan dan pengukuran piutang pada usaha UMKM grosiran UD Rohana